Selasa malam 20 Zulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 28 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji bali kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah di tertib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Wahid bin Abdus Salam bin Bali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Jadi kalau kita review sedikit, beliau dilahirkan di rumah seorang perempuan, Syifa binti Amr, yang merupakan ibundanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian diasuh oleh ibunya dan juga bersama pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman, Barokah, Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman yang mengasuh dan menyusuinya diantaranya adalah Thuwaibah. Thuwaibah maulatu Abi Jahal. Kemudian setelah disusukan oleh Thuwaibah, lalu disusui oleh Halimah dari keturunan Sa'ad bin Bakr dari Bani Hawazim, yang disebut dengan Halimah As-Sa'diyah karena keturunan dari Sa'ad. Menyusu di situ selama 2 tahun. Lalu setelah itu karena melihat keajaiban-keajaiban berupa keberkahan-keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diminta lagi. Aturan setelah 2 tahun kan disapih dan diminta lagi untuk disusui sampai umur 4 tahun. Di umur 4 tahun ini bersama Halimah As-Sa'diyah atau Halimah binti Abi Dhu'aib dari keturunan Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazin. Kemudian terjadilah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, lalu dikembalikan kepada ibunda Aminah. Nah, kemudian selama 5 dan 6 umur beliau bersama ibunda Aminah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ ya, sampai umur 4 tahun. Kita sekarang masuk kepada umur beliau 5, 6, bahkan sampai kira-kira umur 15 tahun lah. Umur 15 tahun. Penulis mengatakan, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sanawatin matat ummuhu bil abwa baina Makkah wal Madinah, fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib.
Artinya ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, berarti bersama ibunya umur 5 sampai 6 di Mekah. Dan pada waktu itu tidak ada kejadian yang begitu luar biasa. Ketika umur 6 tahun meninggal ibunya di daerah namanya Al-Abwa. Al-Abwa, ya, pakai hamzahnya dikasih fathah, kemudian ba-nya pakai dhammah, al-ab, kemudian wawnya dikasih fathah, al-abwa, ya. Dan ini daerah, ini adalah sebuah desa yang ma'ruf sampai sekarang, ya, desa yang dikenal sampai sekarang. Dan kira-kira dia adalah sebuah daerah timurnya dari negeri Masturah namanya. Yang mana daerah negeri Masturah ini terletak antara kota Mekah dengan kota Madinah. Dan jaraknya antara kota Madinah sekitar 25 km. Jaraknya antara kota Madinah sekitar 25 km. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Lalu diurus oleh pamannya Abdul Muttalib. Nah, itu matannya ya, yang harus kita kenal. Bahwasanya ketika beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab, meninggal. Di mana? Di Al-Abwa. Al-Abwa jarak antara kota Madinah dan kota Mekah. Dekat dengan kota Madinah sekitar 25 km. Kota Mekah sekitar 25 km. Lalu diurus oleh kakeknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ingin cerita dulu ya. Nanti ceritanya nyambung ke sini. Kita kembali ke awal. Nabi Muhammad itu nasabnya bagaimana? Siapa yang hafal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Baik. Abdi Manaf ini berarti adalah kakek Nabi yang ketiga, ya. Kakek Nabi yang keempat Qusay. Abdi Manaf, beliau ini mempunyai anak, ada 4. Yang pertama Hashim, kemudian yang kedua Al-Muttalib, ya, jangan sampai Al-Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdus Syams. Ada 4 kira-kira anak beliau, ya. Jadi saya ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kita sekarang bicara tentang Abdi Manaf ini, kakek Nabi yang ketiga. Abdi Manaf mempunyai anak berapa tadi? 4. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams, dan Naufal. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim, Al-Muttalib Al-Muttalib, kemudian Abdus Syams, kemudian Naufal. Sedikit menyimpang, jauh nanti. Ketika terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan.
Maka suatu saat ada orang yang duduk bersama Muawiyah. Kemudian menghina Ali bin Abi Thalib. Orang ini menghina karena ingin menjilat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah marah. Muawiyah marah. Kemudian berita itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, marahnya Muawiyah bukan hanya karena saya adalah orang beriman, saya adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muawiyah malahnya juga karena manafiyah. Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abdu Manaf tadi mempunyai anak, namanya siapa? Hashim, Al-Muttalib, Abdu Syams, dan Naufal. Muawiyah dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keturunannya adalah Bani Abdu Syams. Begitu ceritanya. Ya. Keturunan dari Abdu Syams, Bani Umayyah. Makanya mereka sebenarnya anak-anak paman gitu aja. Gitu? Baik. Yang jelas Abdu Manaf punya anak. Berapa tadi? 4. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Syams, dan Naufal. Hashim dari Mekah, beliau pergi ke Syam untuk berdagang. Bagaimana orang-orang kebiasaan berdagang. Rihlat syita was saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Nah, kemudian beliau singgah di Madinah yang dulu namanya Yathrib. Di Madinah menikah dengan seorang perempuan bernama Salma binti Amr dari Bani Adi, dari kabilah An-Najjar. Di kabilah An-Najjar. Hashim menikah di situ, di Madinah. Jadi memang dari dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, memang sudah ada keterikatan nih Nabi Muhammad SAW dengan kota Madinah. Karena apa? Paman, anak-anak paman beliau dari bapak ada di situ memang. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Hashim menikah dengan namanya siapa tadi? Salma binti Amr dari Bani Adi An-Najjar. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah, yang menjaga beliau Bani Adi An-Najjar. Kenapa? Karena ini adalah keturunan anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara bapak, saudara abah. Ya, anak-anak dari saudara abah, keponakan. Akhwal namanya bahasa Arabnya. Akhwal. Baik. Afwan, saudara ibu maksud saya. Khal itu ya saudara ibu. Kalau laki-laki saudara bapak itu a'mam. Saudara ibu yang dari Aminah. Baik. Nanti pernikahan Hashim dengan Salma lahirlah namanya seorang laki-laki namanya Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Pernah dengar nggak itu? Itu sebenarnya orang terkenal, nanti saya beritahukan. Syaibah Al-Hamd. Namanya Syaibah. Sudah. Hashim sesudah menikah, kemudian menghamili Salma, melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Syam, Palestina, untuk berdagang sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan akhirnya Hashim meninggal di sana. Tepatnya di Gaza, Palestina.
Hashim meninggal di sana di Gaza, Palestina. Ini Hashim berarti kakek Nabi yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kedua. Betul? Baik. Nah, yang Salma tadi hamil, melahirkan. Ketika melahirkan seorang anak laki-laki, dikasih nama siapa tadi? Syaibah. Nah, kenapa dikasih nama Syaibah? Karena di rambutnya ada warna putih. Ada semacam uban. Bahasa Arabnya uban itu Syaibah. Syaibatul Hamd. Sudah selesai seperti itu. Lalu umur Syaibah ini kira-kira 7 tahun. Umur Syaibah kira-kira 7 tahun. Maka datanglah saudara-saudaranya Hashim. Siapa tadi saudaranya Hashim? Al-Muttalib, Abdul Syams, Naufal. Yang datang Al-Muttalib. Yang datang siapa? Al-Muttalib. Untuk mengambil anak pamannya. Anak saudaranya, ponakan berarti. Anak saudaranya. Syaibah ini anak saudaranya. Ya, kan Hashim. Hashimnya meninggal di mana tadi? Di Gaza. Untuk mengambil, dibawa kemana? Ke Mekah. Nah, ini pelajaran menarik. Dan ini perlu digalakkan di antara kita. Bahwa keponakan itu seperti anak. Keponakan itu seperti anak. Ya. Paman itu seperti bapak. Keponakan itu seperti anak. Nah, bayangkan Al-Muttalib datang dari Mekah, kota Madinah, hanya sekedar ingin mengambil Syaibah Al-Hamd, namanya Syaibatul Hamd. Ya, dibawalah. Sampai di Mekah, dia anak kecil umur 7 tahun kan. Kemudian Al-Muttalib orang Quraisy. Orang-orang mengira itu adalah budaknya Al-Muttalib. Maka akhirnya disebut dengan Abdul Muttalib. Disebut dengan Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, inilah tadi kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ini cerita kakeknya tadi yang saya ceritakan. Nama aslinya siapa? Syaibatul Hamd. Syaibah atau Syaibatul Hamd. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena yang menjemputnya dari Madinah ke Mekah namanya siapa? Al-Muttalib. Orang mengira ini anak kecil kok bisa mengurus ya. Maka mengurus tuannya gitu. Maka dikira Abdul Muttalib. Padahal Al-Muttalib mengatakan ini laisa abdi, hadza ibnu akhi. Ini adalah anak saudaraku, keponakanku ini. Tapi orang-orang akhirnya menyebut Abdul Muttalib. Begitu ya ceritanya. Nah, itulah cerita Abdul Muttalib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ketika umur 6 tahun Rasulullah SAW bersama Aminah. Beliau ingin menziarahi kuburan suaminya Abdullah, dan dikubur di Madinah suaminya, dan ingin agar bertemu dengan saudara-saudara suaminya, ya, saudara-saudaranya Aminah, saudara-saudaranya Aminah orang Madinah. Nah, kemudian bertiga berjalan dari Mekah ke Madinah. Aminah, Ummu Aiman, kemudian Nabi Muhammad SAW yang waktu itu berumur berapa?
berumur 6 tahun. Kemudian setelah beberapa hari di sana, beliau kembali dari kota Madinah ke kota Mekah. Dan akhirnya meninggal di tengah perjalanan antara Madinah dengan Mekah. Meninggal di daerah namanya Al-Abwa tadi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menziarahi kuburan ibundanya ini. Kuburan beliau ini dekat dengan kejadian perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah dekat kota Mekah, sekitar 25 km saja. Perjanjian Hudaybiyah namanya. Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu menangis ketika menziarahi kuburan ibundanya dan juga menangiskan para sahabatnya. Ini sesudah nanti beliau menjadi Nabi dan Rasul. Beliau bersabda, "Ista'dzantu Rabbi fi an azura qabra ummi fa'adhinali." Aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibundaku. Maka kemudian Allah mengizinkan aku. Wasta'dzantuhu fil istighfari laha falam yu'dzan li. Dan aku meminta izin untuk beristighfar, memohonkan maghfirah kepada Allah untuk ibundanya, tapi tidak diizinkan. Alhamdulillah. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW berpikir di antara kota Mekah, kota Madinah dan Mekah. Di Mekah ada saudara-saudara bapaknya. Di Madinah ada di Mekah ada saudara-saudara bapaknya. Kemudian di Madinah ada saudara-saudara ibunya. Dan ini benar-benar dirasakan keyatiman yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang sedih ditinggal wafat oleh orang tuanya, tidak akan pernah sama dengan apa yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau sebelum lahir meninggal bapaknya. Umur 6 tahun meninggal ibunya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga. Ini bukan hanya sekedar dari wahyu, tapi itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Kemudian juga ketika dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika ada orang yang mengadu, hatinya keras, susah nangis, susah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati susah menerima, ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Imsah ra'sal yatim." Elus kepala anak yatim. Itu bukan hanya sekedar wahyu, tapi itu beliau rasakan benar. Nah, beliau merasakan umur 6 tahun ditinggal wafat ibundanya. Sebelum lahir ditinggal wafat bapaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak itu kakeknya Abdul Muttalib, yang namanya siapa tadi? Syaibatul Hamd, Syaibah. Beliau ini pemimpin Quraisy. Ada Ka'bah di Masjidil Haram, ada bagian yang tidak terkena matahari, ada tempat yang naung. Di situ biasanya disediakan tempat duduk khusus untuk Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muttalib. Karena pemimpin kaum. Tapi ketika beliau mengurus anaknya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti anak pamannya kan, anak keponakannya, ya. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa didudukkan di tempat yang khusus tadi bersama beliau. Kalau ada yang melarang, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan da'u ibni fa inna lahu la sya'nan. Biarkan ini anak, dia akan menjadi orang terkenal. Biarkan ini anakku, dia akan menjadi orang terkenal. Kemudian tidak berapa lama paman, yaitu Abdul Muttalib, ya, kakek berarti ya, kakek tapi dari kakek beliau yang mengurus beliau meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Ketika mengurus Nabi Muhammad SAW dan umur Nabi pada waktu itu 8 tahun. Makanya itu disebut sebagai amul itu nanti ya. Itu disebut Nabi Muhammad SAW sangat sedih waktu itu karena meninggal kakeknya yang mengurusnya. Nah, lalu Abdul Muttalib mewasiatkan Abu Talib untuk mengurusnya. Kenapa? Karena antara Abdullah bapaknya Nabi dengan Abu Talib ini adalah saudara sekandung, saudara sebapak seumak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai banyak anak. Ada Abdullah bapaknya Nabi, ada Abu Talib, ya, ada Abu Lahab, Abdul Uzza, paham ya? Nah, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada pamannya, saudaranya Abdullah, yaitu Abu Talib. Abu Talib. Jadi kalau ditanya, kenapa diwasiatkan oleh Abdul Muttalib kepada Abu Talib? Karena saudara sekandungnya bapak Nabi Muhammad SAW. Yang mana Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr bin A'id. Jadi Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr bin A'id, keluarlah nanti Abdullah, Abu Talib, Abu Jahal, Hamzah dan banyak. Ya. Abbas, itu semua adalah paman-paman Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa dititipkan kepada Abu Talib? Karena saudara sebapak seumat dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, coba bayangkan, sana kemari, ke sana kemari, diurus orang sini, diurus orang sini. Berat itu, ya, berat. Jadi kalau ada orang yang mengeluh hidupnya sempit, susah, maka bandingkan dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Talib orang miskin. Abu Talib itu orang miskin. Tapi semenjak bergabung Nabi Muhammad SAW dengan beliau, menjadi berkah hidupnya. Jadi apa? Berkah hidupnya. Ini para ikhwan dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang ketujuh. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib. Ketika berumur 8 tahun, maka meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Siapa namanya tadi? Syaibah. Syaibatul Hamd. Ya, Syaibah. Wa kafalahu ammuhu Abu Talib, dan diurus oleh pamannya, yaitu yang bernama siapa?
Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib mempunyai anak, Abdullah itu bapaknya Nabi. Al-Abbas, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian siapa lagi? Ini Abu Thalib. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dari mulai diurus oleh pamannya Abu Thalib, umur berapa tadi? 8. Sampai kira-kira berumur 12 tahun. Selama itu Nabi Muhammad SAW kerja. Kerjanya apa? Kerjanya beliau adalah menggembala kambing. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Iya. Na'am. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Iya. Aku menggembala kambing dengan upah qararid. Kambing-kambing yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah. Qararid itu kalau 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Qararid sepertiganya atau seperempatnya dari 1 dinar. Saya kira berapa? Ya 1 dinaran gitulah. Ya, 1 dinar 1 gram emas gitu. Setiap tahunnya mendapatkan atau setiap bulannya mendapatkan seperti itu. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ini cerita sudah lewat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersafar dengan para sahabatnya sama Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau lewat di padang pasir. Kemudian para sahabatnya diminta oleh Rasulullah SAW, alaikum bil aswadi minhu. Yang artinya para sahabat waktu itu mengambil siwak kayu untuk dijadikan sebagai siwak. Kata Rasulullah SAW, yang hitam bagus, batangnya yang hitam itu bagus. Maka kata para sahabat, ka'annaka ra'aital ghanam. Kayaknya engkau seperti pernah menggembala kambing wahai Rasulullah. Kenapa? Karena engkau tahu pohon-pohon yang ada di padang pasir. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, wa hal min nabiyyin illa qad ra'aha." Iya. Tidak ada seorang nabi kecuali sudah pernah menggembala kambing. Nah, intinya Nabi Muhammad SAW selama dari mulai 8 tahun sampai 12 itu menggembala kambing. Nah, ada faedah menarik dari kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam menggembala kambing. Yang pertama adalah yaitu karena orang yang menggembala kambing ini akan belajar untuk mengurus umatnya. Karena kambing itu macam-macam. Kalau onta beda. Onta kalau digembala lurus gitu jalan sama-sama aja. Itu pernah lihat kan onta itu satu. Kalau kambing enggak ke sana. Ya. Nah, itu latihan untuk mengurus umatnya. Karena manusia beda-beda sifatnya. Ya, manusia beda-beda sifatnya. Nah, ini latihan bagi seorang nabi untuk nanti mengurus umatnya. Itu hikmah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Yang kedua, menggembala kambing, kalau ada yang bertanya kenapa enggak menggembala onta? Karena di dalam menggembala onta itu ada kekerasan. Onta itu keras. Sedangkan menggembala kambing itu ada al-hilm wa syafaqah.
ada kesabaran, ada kasih sayang. Nah, ini latihan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lain agar saat mengurus umat penuh kesabaran dan kasih sayang. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga, kenapa disuruh menggembala kambing takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menggembala kambing itu, seorang yang menggembala kambing maka dia akan terlihat tawadhu, ya, rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak congkak, tidak sombong, karena menggembala kambing. Dan itu sangat diperlukan ketika dia menjadi seorang nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini beberapa kisah dari Nabi Muhammad SAW dari umur 8 sampai umur 12. Tidak kan? Yang ke-8, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam ats-tsaniyata 'asyrata kharaja bihi ammuhu Abu Talib ila Syam. Falamma balaghu Busra ra'ahu Bahira ar-rahib. Fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah fa amara 'ammahu biraddihi faraja'a bihi. Ketika umur 12, jadi diurus oleh pamannya dari umur berapa tadi? 8 sampai umur 12. Ketika umur 12 tahun dibawa oleh pamannya ke Syam untuk berdagang. Ke Syam untuk berdagang. Nah, beliau sampai di daerah namanya Busra. Pada waktu itu ada seorang pendeta yang bernama Bahira. Orang Indonesia biasanya menyebutnya Buhaira. Bahira namanya yang benar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bahira ini kisahnya begini. Beliau ini seorang pendeta yang masih di atas ajaran tauhid. Pendeta berarti beragama Nasrani. Dan orang-orang pada waktu itu sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau diusir dari tempat beliau. Kemudian singkat cerita, Bahira ini diusir dari satu tempat karena penguasanya memerintahkan penguasa yang di sini agar mengusir ya, sampai dia akhirnya tinggal di sebuah padang pasir jauh di pedalaman. Baik, kita dengarkan azan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah Bahira ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 12 tahun dibawa oleh siapa? Pamannya. Nama siapa? Abu Talib ke Syam untuk berdagang. Nah, kemudian singgah di Busra. Ketemu dengan Bahira. Bahira ini seperti yang sudah saya katakan tadi, pendeta beragama Nasrani, karena sudah berbeda keyakinan dengan penguasa pada waktu itu, maka sering diusir dia dari tempat sana, dari tempat sini, sering diusir. Ya. Sampai akhirnya singgah tempat di Busra tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kafilah Nabi Muhammad SAW, Abu Talib dan orang-orang Quraisy yang ingin pergi ke Syam singgah di Busra tersebut, datanglah rahib ini, Bahira ini, ke tempat mereka. Lalu beliau nyari-nyari, ini saja kalian, mana yang lain? Ini saja kalian, nggak ada yang lain. Kecuali ada anak saudara saya sedang kami tinggal di sebuah tempat untuk membersihkan tempat makan dan seterusnya. Dan didatangkan orang tersebut, Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, umur 12-an tahun. Lalu dipegang tangannya oleh Bahira. Kemudian Bahira berkata, "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah pemimpin manusia sealam semesta. Hadza Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul Rabbil Alamin. Yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta. Lalu para tetua-tetua orang Quraisy berkata, "Ma ilmuk?" Apa pengetahuanmu, bagaimana engkau dapat tentang hal ini? Kemudian Bahira bercerita, "Innakum hina asyraftum minal aqabah." Ketika kalian sudah sampai mau mendekati Aqabah, Aqabah itu gunung kecil gitu. Lam yabqa hajar wala syajar illa sajidan. Tidak ada batu, tidak ada pohon kecuali sujud. Wala yasjudani illa nilabi,
dan pohon dan batu tidak sujud kecuali untuk seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifihi mithlut tuffah. Dan aku mengenalnya karena ada tanda khatamun nubuwah, benjolan kenabian di bawah pundaknya, ya, seperti at-tuffah, seperti apel. Dia mengatakan dia seperti baydul hamamah, telur burung dara, ya. Telur burung dara itu seperti inilah gambarannya, ya. Bisa mendekatkan yang susah untuk dimaklumi. Nah, ini telur burung dara, ya, terletak di sini. Kata siapa? Bahira. Ada tanda dan dia ditumbuhi oleh bulu-bulu rambut yang kecil, ya. Dan disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir cerita bahwa kata beliau, la yadhhabu bihi ila Rum. Kalian jangan pergi dengan orang ini ke Romawi, yaitu ke Syam. Kenapa? Fa inna Rum in ra'auhu arafuhu bis-sifah fayaqtuluna. Karena orang Romawi kalau seandainya melihatnya dan mengetahui sifatnya akan dibunuh. Ya, akan dibunuh. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Talib pun pulang, tidak jadi ke Syam, menjaga anak saudaranya ini. Ini cerita Bahira. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari cerita Bahira ini? Bahwa orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka benar-benar tahu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Ini adalah orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena bodoh terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu akan ada Rasul terakhir. Itu ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka mengingkarinya karena ternyata Rasul itu bukan dari mereka. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum, ketika ia datang kepada mereka, kitabun min indillah, sebuah kitab dari sisi Allah, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang mereka yakini, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, dan mereka dahulu membuka atas orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, ketika didatangkan kepada mereka apa yang sudah mereka yakini, mereka menolaknya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang orang Nasrani mengatakan, oke, itu kan berita dari Bahira, dari pendeta Nasrani. Kenapa kalian tidak masuk ke dalam agama Nasrani berarti? Jawabannya mudah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Selama itu keluar dari seorang pendeta Nasrani, maka semestinya kalian harus percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malah kalian kufur terhadap Nabi Muhammad
Aturan kalian menerima apa yang diberitahukan oleh siapa? Oleh Bahira. Karena dia berasal dari pendeta beragama Nasrani. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kisah Nabi Muhammad SAW bersama Bahira. Yang kesembilan, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata asyrata kanat harbul fujjar baina Quraisy wa Hawazin. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 15 tahun, terjadilah peperangan fujjar antara Quraisy dengan Hawazin. Apa itu peperangan fujjar? Itu peperangan yang terjadi antara Quraisy dengan Bani Hawazin di bulan suci. Bulan suci. Bulan suci itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Maka terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah terjadi 3 kali peperangan di bulan suci. Itu terlarang untuk terjadi peperangan di bulan suci. Nah, benar-benar terjadi peperangan juga saat Nabi Muhammad SAW berumur tadi 15 tahun. Nabi Muhammad SAW bahkan menyediakan anak-anak panah untuk supaya paman-pamannya memanah berperang bersama melawan Bani Hawazin. Ini namanya disebut dengan Harbul Fujjar, peperangan tercela. Kenapa tercela? Karena apa? Di bulan haram. Ya, karena di bulan haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10. Tsumma syahida hilfal fudul li nusratil mazlum. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW di umur segitu juga menyaksikan perjanjian Al-Fudul untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Yang disebut dalam bahasa Arab Hilful Fudul. Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Jadi ceritanya begini. Ada seorang dari kabilah Zabid dari Yaman datang ke kota Mekah dan dia membawa barang dari Yaman, jualan di kota Mekah. Kemudian berjual beli dengan seorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi orang di Mekah. Ada seorang laki-laki dari kabilah Zabid datang ke Mekah bawa barang untuk jualan. Berjual belilah dia dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sudah dikasih barangnya, Al-As bin Wa'il nggak ngasih duitnya. Kemudian orang tersebut tidak ada yang menolongnya, nggak ada yang mau menolong Al-As untuk melawan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Karena dia jualan tapi nggak dapat untung. Karena nggak dikasih duitnya. Akhirnya apa? Dia naik ke Jabal Abi Qubais, ke Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu yang sekarang jadi clock tower, ya, Zam-Zam. Itu di situ. Dia ngomong bahwa saya terzalimi oleh Al-As bin Abi Wa'il As-Sahmi. Kemudian dia datang ke perkumpulan orang-orang Quraisy, saya terzalimi oleh Al-As bin Abi Wa'il As-Sahmi. Ya, dia minta agar haknya dikembalikan, haknya diberikan. Maka bangunlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib berarti pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Az-Zubair ini, "Ma li hadza mutrak?" Kenapa orang ini ditinggalin? Dia terzalimi sekarang. Maka kumpullah keturunan-keturunan banyak dari Quraisy, Bani Hashim, Bani Zuhrah,
Bani Taim berkumpul di rumahnya Abdullah bin Juda'an. Untuk apa? Untuk bersepakat bahwasanya siapa saja di Mekah yang terzalimi, maka harus dia mengambil hak. Ini namanya hilful fudul. Siapa saja yang terzalimi di Mekah, maka dia harus dikembalikan apanya? Haknya. Itu namanya tadi apa? Hilful fudul. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu masuklah mereka menemui Al-As bin Abi Wa'il As-Sahmi. Dan hak dari orang dari Zabid tadi dikembalikan kepadanya. Dia mendapatkan haknya. Dan ini adalah mafkharah, kebanggaan orang-orang Quraisy. Karena di dalamnya terdapat akhlak yang baik, nolong orang yang terzalimi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humrun ni'am walau du'itu limithlihi fil Islam ajabtu. Aku telah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini seorang kaya raya yang suka nolong. Kaya raya yang suka nolong. Dia mengumpulkan dari tadi Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, dia kumpulkan untuk bersepakat tidak ada yang boleh terzalimi di kota Mekah. Disebut tadi apa namanya? Hilful fudul. Hilful fudul. Lalu setelah itu kata Rasulullah SAW, aku pernah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Juda'an sebuah perjanjian kesepakatan. Benar-benar perjanjian tersebut luar biasa. Lebih aku sukai perjanjian tersebut dibandingkan aku memiliki onta merah. Kenapa? Karena dalamnya ada akhlak yang baik, membela orang yang terzalimi. Kalau seandainya aku diundang untuk ikut perjanjian tersebut, dalam keadaan aku sudah berislam, aku akan tetap datangi. Subhanallah. Hilful fudul, itu namanya hilful fudul, untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Kisahnya seperti itu. Nah, itu umur Nabi Muhammad SAW sekitar umur 15-an sampai 20-an gitu ya. Nah, ada cerita yang menarik, ana belum kisahkan sama antum, tentang bapak Nabi Muhammad SAW. Di Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, masih ada ceritanya dengan Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ini, beliau ketika ada dua kisah saya ingin cerita ya. Yang pertama yang berkaitan dengan Zamzam. Dan ini sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Ini kejadian-kejadian sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Zamzam. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar, ibundanya Ismail, ke sebuah lembah yang gersang, tidak ada pohon di situ. Kemudian anaknya dan istrinya diletakkan di situ. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi dan tidak menoleh lagi kepada istrinya dan anaknya. Istrinya Hajar, yang mana itu adalah budaknya. Hajar itu adalah apa? Budaknya. Dan bagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Syafiq Allah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun menunggu anak. Ya, dengan sabarnya sampai dapat anak. Kemudian juga salah satu hikmahnya adalah Sarah istri beliau memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau antum mau poligami yang paling gampang adalah istri ridha dulu, suruh carikan.
Itu cara paling termudah untuk poligami. Kemudian setelah itu dapatlah Sarah, Ishak, Hajar, Ismail. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah, bawa Hajar dan Ismail, letakkan di situ. Kemudian Hajar mengatakan, "Apa engkau tinggalkan kami di sini? Tidak ada pohon, tidak ada air." Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk ini? Maka baru setelah itu Ibrahim alaihissalam menjawab. Kemudian kata Hajar alaihissalam, lihat ini. Idzan lan yudayyi'na. Kalau begitu, kau meletakkan kami di sini atas perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ini keyakinan yang harus kita pegang bagi orang yang bertauhid, ya, bahwa hubungan erat hati kita harus dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk. Bagaimana lihat Hajar alaihissalam sangat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun manusia, beliau akhirnya habis nih bekal. Ismail sudah mulai haus. Maka beliau pergi antara Safa, Marwah, lari di antara keduanya. Akhirnya tidak mendapatkan. Akhirnya ada riwayat yang mengatakan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil menggerak-gerakkan kakinya. Keluarlah air. Kemudian beliau jaga air tersebut. Dalam bahasa Arab menjaganya begini itu disebut zam. Makanya artinya jadi zam. Kalau tidak dijaga, maka niscaya itu akan menjadi danau daerah tersebut. Jadi danau daerah tersebut. Dan saya umroh 2001 itu masih bisa kita untuk masuk melihat sumur zam-zamnya. Setelah itu ditutup. Ini ada beberapa gambarnya, antum kalau perhatikan ada beberapa tempat untuk masuk. Nah ini, di sini dulu. Ini sumur Zam-Zam masuk ke bawah. Nah, biasanya di sini macet memang dari sini, karena di sini tempat orang tawaf kan, sumur Zam-Zam masuk ke bawah. Ya, akhirnya jadilah sumur. Coba bayangkan dari mulai berapa ribu tahun yang lalu. Ya, Zam-Zam syifa'u suqmin wa syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Obat penyembuh dan makanan penuh dengan gizi. Zam-Zam. Waktu berlalu, akhirnya sumur Zam-Zam tertutup. Abdul Muttalib yang waktu itu menjadi penguasa di Masjidil Haram, beliau bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Mimpi yang pertama, ihfir, gali. Beliau masih belum paham. Ihfir, gali. Beliau masih belum paham. Yang kedua, al-ghurabul a'sam. Gagak al-a'sam. Gagak al-a'sam itu begini. Ini gagaknya. Gagak yang tidak ada bulu putihnya sama sekali. Dan sangat jarang. Min baini farthin wadam. Yang mana dia mematuk inda nuqratil ghurabil a'sam, yang mana dia mematuk makanan di antara bangkai onta yang sudah mati. Baru dia paham, oh di situ tempatnya. Akhirnya
digali. Dapat sumurnya. Abdul Muthalib mengatakan, ini adalah sumur saya. Orang-orang Quraisy yang lain mengatakan, enggak, ini sumur kita bersama. Maka terjadilah di situ pertikaian. Abdul Muthalib mengatakan, kalau begitu begini aja. Kalau saya punya anak 10, maka satu dari anak 10 saya itu akan saya sembelih untuk jaminan sebagai ini sumur saya. Bahwasanya ini saya benar. Bahwasanya saya benar, ini adalah milik saya. Kalau saya punya anak 10. Dan anak yang ke-10 nantinya, salah satu dari anak 10 tersebut saya sembelih untuk ini jaminan bahwa ini sumur saya. Saya yang berkuasa atasnya. Fi'lan, beneran, Abdul Muthalib mempunyai anak lebih dari 10. Maka akhirnya diundi. Antum tahu yang keluar namanya siapa ketika diundi? Abdullah. Abdullah diundi, Abdullah diundi, Abdullah diundi, Abdullah. Padahal Abdullah ini anak yang paling disukai oleh Abdul Muthalib dan yang paling disukai oleh orang Quraisy seluruhnya. Mereka juga sayang, jangan Abdullah dong, yang lain aja gitu disembelih. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudah caranya begini saja. Kita ganti Abdullah dengan onta. Satu nama Abdullah 10 onta. Nah, jadi kalau antara Abdullah dengan onta, Abdullah dengan onta. Jadi setiap kali keluar nama Abdullah berarti 10 sampai nanti tidak keluar lagi nama Abdullah sehingga disembelih ontanya. Paham ceritanya? Di situ dikeluarkanlah keluar nama Abdullah 10. Yang kedua 10 lagi sampai 100. Baru keluar nama yang lain. Berarti harganya nyawa Abdullah 100 onta. Makanya para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah ibnu az-zabihain wa ibnu al-mufdayain. Beliau itu anak dari seorang yang harganya 100 onta. Dua anak yang disembelih dan anak dari dua anak orang yang mau disembelih dan anak dari dua anak orang yang diganti. Siapa yang mau disembelih dari Abdullah dan siapa? Ismail. Karena beliau keturunan Ismail. Gitu? Dan dua anak yang diganti, Ismail diganti dengan domba, kemudian Abdullah diganti dengan 100. Nah, ini kisah. Ya, kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu kisahnya Abdul Muthalib seperti itu. Ibnu Zabihain wa ibnul mufdayain, kata para ulama. Kisah yang kedua adalah kisah tentang gajah, tahun gajah. Jadi ada nama panglima pasukan Abraha. Abraha ini adalah panglima pasukan dari Raja Habasyah, Ethiopia, di Najasyi. Raja Najasyi di Habasyah. Panglima pasukannya ada namanya siapa? Ada namanya adalah Abraha. Abraha ini heran, kenapa orang setiap tahun pergi ke Mekah untuk ke Mekah gitu, ke Arab. Nah, ini kan di Ethiopia nih. Ya. Dia bangun, akhirnya diberitahu bahwasanya orang-orang di sana untuk pergi ke sebuah tempat, sebuah rumah besar untuk beribadah kepada Allah di situ. Dia ingin memindahkan orang-orang yang banyak ini ke Ethiopia. Maka dia bangun gereja besar. Nama gereja saya lupa.
apa namanya? Yang penting dia bangun gereja besar. Wah, itu benar-benar menyusahkan rakyat, menyusahkan budak, capek untuk bangun itu. Orang Quraisy tahu ini gereja untuk menandingi Baitullah. Datang salah seorang Quraisy ke sana. Apa yang dia kerjakan? Dia berak di sana. Dia berak di sana. Itu sebuah risalah, pesan. Ini kalian nggak ada apa-apanya. Ini yang kami ada apa-apa. Abraha tahu, marah dia. Bawa pasukan gajah. Ketua gajah dari pasukan tersebut, gajahnya yang ketuanya namanya Mahmud. Gajahnya namanya siapa? Mahmud. Ya, besar gajahnya. Nah, sampai ke apa namanya, di tengah jalan orang-orang Arab semuanya takut karena dia pasukan gajah besar. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, lalu takut semua, kabilah-kabilah di Arab takut. Di tengah jalan dia ngambil onta-onta yang digembala oleh orang-orang Arab Mekah, dia ambil. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, tahu ontanya diambil. Nah, tinggallah siapa ini, si Abraha ini di sebuah tempat sebelum masuk kota Mekah. Dia ingin nunggu orang Quraisy datang enggak? Datanglah Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, kembalikan onta saya. Kata Abraha, saya kira kamu akan menantang saya ingin menghancurkan rumah Allah, rumah Tuhanmu. Kalau masalah onta nih, ambil sana. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik onta. Aku yang mengurus onta. Walil baiti rabbun yahmi. Dan Baitullah ada Rabbnya yang akan menjaganya. Saya tenang aja. Onta saya aja kembalikan sini. Pulanglah dia ke Mekah, kemudian dia bilang kepada orang-orang yang ada di Mekah, silahkan kalian pergi ke tempat-tempat yang lain, jangan di sini. Akan datang Abraha dengan pasukan gajahnya. Itu pasukan gajahnya ada 4 gajah besar, diikat dengan rantai di apa namanya di kakinya. Tujuannya untuk apa? Ini kan kalau Ka'bah kan begini. Jadi satu gajah di sini, satu gajah di sini, satu gajah di sini. Jadi sekali hantam hancur gitu. Paham maksud saya? Sekali hantam hancur rumahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertakdir, ya subhanallah, para ikhwah. Ketika sampai di lembah namanya Muhassir. Makanya disebut dengan lembah Muhassir. Kenapa? Karena gajahnya ketika sampai Muhassir duduk, gak mau jalan. Ini apa-apain gak mau jalan. Kalau sudah menuju Ka'bah, kan Ka'bah ke sana menujunya, gak mau jalan. Tapi kalau ke kanan, ke kiri jalan dia. Ini Wadi Muhassir. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap kali lewat ini beliau cepat jalannya, karena ini nanti dihancurkannya Abraha dan gajah. Lalu duduk di situ, gak mau. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Kemudian menurunkan batu-batu yang kecil, tapi ketika mengenai gajah, mengenai pasukan, maka dagingnya itu jatuh. Jadi kalau kena tubuh itu dagingnya jatuh-jatuh. Sama kena kepada Abraha, jatuh. Dagingnya jatuh-jatuh. Sampai dia kepada daerahnya di Ethiopia, sampai di sananya dalam keadaan sudah menjadi tengkorak. Jatuh-jatuh daging. 2 kisah sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dan ada erat kaitannya dengan siapa? Abdul
Thalib yang kita baca tadi ceritanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah itu antum bisa hafal, bisa ingat, gak bisa ingat, gak apa-apa. Yang paling utama tadi kita sudah sampai kepada umur Nabi Muhammad SAW berapa? 15 tahun. Kisah-kisah yang saya ceritakan tadi adalah untuk pengetahuan lebih luas lagi. Hey, ada yang bertanya? Saya hari-hari ini kuliahnya nulis saja di jurnal, nulis jurnal tentang begadang malam ya. Nah, jadi tidak ada masuk kelas gitu. Jadi aman. Ya, bisa bertanya. Biasanya kan harus pulang jam 8. Nah, ada yang bertanya? Apakah pemuda yang beragama Nasrani, Ustaz? Yang mana itu? Surat Al-Buruj loh, ada kisah pemuda yang atau yang apa? Saya belum baca, belum tahu. Apakah dia beragama Islam atau tidak? Belum baca tafsirannya. Belum baca tafsir. Waalaikumsalam. Pedagang kesam itu apa yang tadi itu yang orang Nasrani yang Bahira. Ya, itu melihat katanya apa pada waktu Nabi berjalan itu selalu dinaungi sama Iya, itu ada cerita. Cuma apakah itu benar, Ustaz? Iya, jadi sampai kepada cerita bahwa ini adalah Sayyidul Alamin, adalah pemimpin umat manusia seluruhnya. Ini adalah Sayyidu Rabbil Alamin. Ini adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Kemudian Nabi Muhammad kemudian Bahira mengatakan bahwa orang ini di mana kami tahu, karena pohon dan batu sujud dan tidak sujud kecuali untuk seorang nabi. Sampai di sini sahih hadisnya. Nah, sedangkan yang tadi terjadi khilaf di antara para ulama. Itu benar itu. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dinaungi waktu itu. Hanya beliau akhirnya tahu bahwasanya ini adalah seorang nabi. Jadi kalau kita pikir Abu Thalib dari awal sudah tahu. Abu Thalib dari awal sudah tahu. Dan subhanallah ya, hidayah Allah itu mahal. Coba bayangkan Abu Thalib menemani Nabi Muhammad SAW dari umur berapa tadi? 8 tahun. Sampai diutus menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berarti berapa tahun? 32 tahun. Tapi akhirnya bahkan sampai Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul 10 tahun, hampir 40-an tahun lebih. Ya, di Mekah 45 tahun. 40-an tahun, 45 tahun begitu. Ditemani oleh Abu Thalib, tapi tidak masuk. Ini subhanallah ya. Kadang kalau kita berpikir hidayah Allah itu mahal. Kita bayangkan, gak minta sama Allah. Dikasih oleh Allah SWT. Antum, kita semua ini berpikir itu saja bisa menangis terseduh-seduh. Kita gak minta. Ini yang menemani Nabi Muhammad SAW. Dari umur 12 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur 40 tahun berarti sudah 38 tahun. Kemudian selama berdakwah di Makkah sekitar 10 tahun berarti 42 tahun. 42 tahun. Meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Hidayah mahal. Sedangkan kita tanpa meminta ya, diberi hidayah oleh Allah SWT.
Salman Al-Farisi. Bagaimana perjalanannya untuk mendapatkan hidayah? Luar biasa. Dan inilah rezeki dari Allah. Rezeki itu bukan hanya sekedar harta. Rezeki, salah satu rezeki adalah seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Dan permasalahan yang seperti ini lebih besar daripada permasalahan dunia lain. Permasalahan dunia sangat remeh, temeh. Masalah hidayah besar. Yang kan kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan agama Islam. Ini kalau saya baca ya. Nah, faqala arsilu ilaih. Panggil yang namanya tadi keponakan engkau, panggil dia. Aqbalu alaihi ghamamatun tudhilluhu. Maka datanglah Nabi SAW dan di atasnya ada awan yang menaunginya. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'is syajarah. Nah, ketika mau mendekat, maka mereka sudah mendapati bahwa ada naungan yang menaungi pohon tersebut. Itu benar memang. Ketemu dengan Bahira dalam keadaan sudah ternaungi oleh awan. Itu benar. Artinya ada riwayat, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Paham ya? Ada lagi? Al-Qulais, ya. Gereja Al-Qulais. Betul itu. Gereja namanya Al-Qulais. Saya dari di ujung lidah. Gereja namanya Al-Qulais. Gereja Qulais. Yang dibangun oleh siapa tadi? Abraha. Abraha itu siapa? Panglimanya Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Dia bangun besar-besaran, itu menyibukkan orang itu. Ya, dan mencapaikan para budak. Karena besar-besaran dia bangun gereja Al-Qulais. Entah masih ada atau tidak gereja Al-Qulais. Bentar ya. Masih ada. Masih ada, Masya Allah. Gereja Al-Qulais. Qaf Al-Qulais. Masih ada gereja Al-Qulais. Al-Qulais. Lagi? Pamannya Nabi itu di neraka jahanam. Terus ada ulama yang mengatakan kalau ada ustaz yang berceramah begitu, katanya tidak ada adab dengan Nabi katanya. Kan itu kan pamannya Nabi, jangan ada yang ngomongkan begitu. Mana sikap kita, apa pernyataan ini benar atau? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Lebih baik seorang ustadz senantiasa berpegang kepada apa yang disebutkan dalam hadis. Itu lebih selamat. Dan tidak usah ditambah-tambahi, lebih dramatis atau apa gitu. Sebutkan saja bahwasanya misalkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan bicarakan itu, tahun ke-10 Hijriah, atau 10 kenabian. Ini kan baru 15 dari hari kelahiran kan. 10 dari kenabian. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai am, ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya teman di sini ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya, yang merongrong. Kamu nggak suka dengan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Maka
Akhirnya Abu Talib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agamanya Abdul, jadi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, cukup sudah sampai situ saja. Dan saya tadi juga menjelaskan, kalau Bapak tidak tanya saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar. Karena tidak ada yang suka kita untuk bicarakan seperti itu. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah. Dan itu yang saya katakan tadi, hidayah Allah itu mahal. Coba bayangkan anak Nabi Nuh tidak beriman. Bapak Nabi Ibrahim tidak beriman. Sedangkan istri Nabi Lut juga tidak beriman. Sedangkan istrinya Firaun beriman. Ini kan murni hidayah petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kalau menceritakan yang seperti itu, berpegang teguh kepada hadis saja. Selamat insya Allah. Adapun nanti orang ada menggoreng-goreng, ya itu para pendakwah harus sabar. Ya, harus sabar di dalam dunia dakwah. Dakwah bukan jalan yang mulus penuh dengan bunga yang indah, wangi, semerbak. Harus sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, kalau mengatakan tidak beradab, maka agar kita tidak dituduh, maka berpegang teguhlah kepada apa yang disebutkan dalam hadis. Itu saja. Dan seperti yang kita ucapkan tadi bahwa kita tidak membicarakan itu, tapi kalau ditanya baru kita jawab. Nah memang bukan itu yang ingin kita gembar-gemborkan gitu. Tetapi kita menceritakan apa yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan kita lewati nanti. Ada faedah-faedah dari Abu Talib, beliau di atas agamanya Abdul Muttalib. Allahu akbar. Cukup? Lagi? Yang bisa disampaikan, dan sebagaimana yang sudah kita utarakan bahwa ini saya berharapnya kalau lagi iseng dalam perjalanan gitu ya, bisa didengar, dan bisa jadi kawan perjalanan sambil nyetir, dengar cerita-cerita Nabi dari mulai lahir sampai pertemuan keempat. Tidak terasa pertemuan keempat umur beliau sudah 15 tahun. 1 jam perjalanan nggak terasa, bisa didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.